Genap sudah Indonesia kini berumur 76 tahun setelah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 silam. Jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus mendesak Jepang menyerah pada sekutu. Pasca kejadian tersebut, Soekarno, Hatta, dan Rajiman yang merupakan ketua BPUPKI dipanggil oleh Marsikal Terauchi ke Dalat, Vietnam untuk memberikan kemerdekaan yang sudah dijanjikan dan membentuk Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Namun Jepang tidak akan memberikan kemerdekaan semulus itu, lantaran pihak yang kalah perang harus memberikan daerah kekuasaannya kepada sekutu. Setelah mendarat di Indonesia, ketiga tokoh tersebut langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda yang merupakan petinggi militer Jepang di Indonesia. Di sana mereka membicarakan tentang kemerdekaan yang dibicarakan oleh Marsikal Terauchi. Melihat adanya sesuatu yang tidak beres, para kaum muda seperti Wikana dan Khairul Saleh membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk memaksa mereka memproklamirkan kemerdekaan. Setelah diskusi panjang berlangsung, Soekarno dan Hatta pun meminta bantuan Laksamana Maeda untuk memfasilitasi tempat pembuatan naskah proklamasi. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta ternyata sempat nyaris dibuang. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh B.M. Diah, seorang putra asal Aceh yang juga tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana bisa dokumen penting negara yang merupakan fakta historis itu bisa ada di tangan dia? Menurut berbagai sumber, dia menemukan naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno tersebut di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda pada 17 Agustus 1945 dini hari. Takut akan dibuang kembali, dia pun menyimpan naskah proklamasi itu selama 49 tahun sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada tanggal 29 Mei 1992. Tragedi pembuangan naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno ini dibenarkan oleh seseorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang pembela tanah air atau PETA bernama Andaryoko. Andaryoko menuturkan kisah pembuangan naskah proklamasi dalam versi lain. Menurutnya, tragedi berawal ketika naskah proklamasi tersebut ditulis oleh Bung Karno sekitar pukul 4 pagi 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh Sayuti Meli. Setelah selesai diketik, naskah tersebut nyaris dibuang oleh Sayuti Meli karena dianggap tidak dibutuhkan lagi. Setelah ditunjukkan naskah proklamasi hasil ketikan Sayuti Meli, Bung Karno bertanya soal naskah aslinya. Setelah ditanyakan tentang keberadaan naskah aslinya, Andaryoko menceritakan bahwa Sayuti Meli langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno itu dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Saat ini, naskah asli tersebut berada di Arsip Nasional. Jika tidak diselamatkan, entah apa yang akan terjadi dengan dokumen bersejarah tersebut.